hati kita, fokuskan pikiran kita hanya untuk Tuhan. Bapa dalam surga, kami bersyukur Tuhan atas kebaikan-Mu yang sungguh besar dalam hidup setiap kami Tuhan. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu di kayu salib Tuhan. Engkau mati dan bangkit pada hari yang ketiga Tuhan. Dan pada saat ini Tuhan kami boleh merayakan kenaikan-Mu ke surga Tuhan. Kami percaya Tuhan kalau Engkau sudah menyiapkan tempat bagi setiap kami di surga Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Ini syukur kami Tuhan. Awas ya di belakang kamu. Kami mau bawa hati setiap kami ke dalam hadirat-Mu Tuhan.
saat ini juga kami mau meninggikan dan membesarkan nama-Mu lebih lagi Tuhan. Biarlah segala yang bernafas boleh memuji Engkau, boleh memuji Sang Raja yang siap untuk memuji Tuhan. Bersama-sama katakan amin. Shalom. Shalom. Saudara siap untuk memuji dan membesarkan nama Tuhan, amin. Amin. Yang percaya boleh katakan haleluya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara saya undang untuk bangkit berdiri.
Yesus. Soalnya bersuka cita Tuhan atas kasih-Mu Tuhan yang begitu besar. Sekali Yesus, selamanya Yesus Tuhan. Ini adalah pilihan kami Tuhan untuk selalu mengikut-Mu Tuhan. Kau selalu ada Tuhan dalam suka maupun duka Tuhan. Hati kami menyembah-Mu Tuhan. Waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru. Di setiap musim kehidupan, waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang
kasih Tuhan Yesus kalau Kau telah memperkumpulkan kami Yes, amin. untuk kenaikan-Mu ya Tuhan Yesus. Ya Yesus. Engkau sangat baik ya Bapa. Engkau telah berkorban untuk kami. Maka biarlah hati kami semua yang ada di sini Tuhan Amin. selalu ingat akan kebaikan-Mu ya Amin. Bapa. Dan kami selalu mencintai Engkau di dalam hati kami nomor satu ya Bapa. Haleluya, Yesus. Dan selalu taat dan patuh. Yes, amin. Dan Tuhan firman-Mu Tuhan sebentar akan disampaikan kepada Ya, kami. Tuhan. Kau urapi Tuhan pendeta Amin, hamba-Mu Jesus. ini ya Tuhan. Amin. Agar Tuhan hati kami diberikan jadi tanah yang Amin. subur. Amin. Bukan jadi pendengar, tapi jadikan kami pelaku. Amin. Untuk kemuliaan nama. Haleluya. Dalam nama Tuhan Dalam nama Yesus kami Yesus. berdoa. Amin. Amin. Berapa banyak yang percaya bahwa Yesus sudah ada di surga? Amin. Angkat tangannya. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Silakan duduk, saudara. Saya begitu excited sekali pada hari ini. Karena hari ini kita merayakan apa? Kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Itu adalah kemenangan puncak ketika Yesus lahir di muka bumi ini. Dan dia mati di atas kayu salib untuk menebus dosa umat manusia. Kemudian dia dibangkitkan pada hari yang ketiga, yaitu Jumat Agung. Dan pada hari ini adalah hari kenaikan kemenangan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Happy Ascension Day. Bahasa Inggrisnya apa? Happy Ascension. Mr. Asir, ada Mr. Asir yang jago bahasa Inggris. Happy Ascension Day. Ascension Day. Jadi itu adalah merupakan hari kenaikan Tuhan Yesus, ya. Kalau saudara googling, ya, cari di mesin pencari Google, ya, sahabat. Nggak banyak negara yang, nggak semua negara maksudnya, banyak negara yang merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus, ya. Tapi salah satunya saya lihat Jepang nggak merayakan, China nggak merayakan, hanya beberapa gereja lokal saja. Tapi syukur kepada Tuhan, kalau di Indonesia hari ini dijadikan hari libur nasional, hari kenaikan Tuhan Yesus. Dan saya percaya, berikan tepuk tangan untuk bangsa kita. Saya percaya ketika bangsa ini menghargai Tuhan Yesus, maka Indonesia akan diangkat naik oleh Tuhan ke level yang lebih lanjut lagi. Amin. Puji Tuhan, ya. Hari ini kita merayakan kenaikan Tuhan ke surga, ya. Bahasa Inggrisnya tadi Ascension Day, ya. Ucapan itu betul, Mas. Ascension Day, ya. Itu lafalnya, ya. Biasa nggak bisa. Pokoknya Ascension Day, ya. Ada di tengah Ya. Nah, untuk apa sih kita merayakan hari kenaikan ini? Ya, ada makna yang luar biasa. Oleh sebab itu judul firman Tuhan, tema firman Tuhan pada hari ini adalah makna kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Ya, kita akan baca di dalam Markus 16 ayat 19 sampai 20. Jadi harusnya hari ini kita rayakan seperti hari Natal, ya. Ini kemenangan puncak, ya. Nanti tahun depan kalau ada umur panjang, ya, kita masih bersama-sama, ya, sebelum Tuhan datang, kita rayakan lebih meriah lagi, ya, supaya kita bisa, wah, benar-benar excited gitu, semangat, ya. Ada tarian, ada drama, ada macam-macam, ya. Hari ini juga sebetulnya tadi saudara yang datang lebih awal ada snack, ya, di belakang ada kebagian, ya. Ada snack yang tanpa tulang, enak banget, ya. Tapi ntar juga pulangnya saudara akan mendapatkan konsumsi, ya. Kita baca bersama-sama Markus 16, 19 sampai 20. Markus 16, 19 sampai 20, sama-sama baca. 1, 2, 3. Sesudah Tuhan Yesus, ya, terangkatlah ia ke surga. Terus mereka pun pergilah memberitakan Injil ke seluruh penjuru. Dan Tuhan turut bekerja dan menumbuhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertai dia. Ya. Jadi saudaraku, ketika Tuhan Yesus bersama-sama dengan murid-muridnya lagi ngobrol, murid-muridnya udah tahu bahwa Tuhan akan naik ke surga gitu ceritanya. Mereka galau, mereka gelisah, ya. Dan mereka katakan, Tuhan, bukankah Engkau akan mendirikan kembali kerajaanmu di muka bumi ini? Tapi ketika Tuhan Yesus tidak menjawab apa-apa, dia memberkati murid-muridnya dan kemudian dia naik ke surga, gitu ya, sampai hilang di awan-awan. Ya, itu kejadiannya. Dan kemudian setelah diberkati itu, murid-muridnya pergi ke seluruh penjuru, ke seluruh penjuru, keceplosan, kecepatan,
ke seluruh penjuru untuk memberitakan firman, memberitakan Injil, saudara, dan disertai oleh tanda-tanda. Ya, itu luar biasa, saudara. Peristiwa kenakan Tuhan Yesus ke surga bukan sekedar akhir dari kehidupan Yesus di muka bumi ini, tetapi awal satu kehidupan yang baru bagi kita pengikutnya. Ya. Nah, jadi ada makna yang luar biasa tentang kenaikan Tuhan Yesus. Yang pertama adalah Tuhan Yesus berdaulat. Sama-sama katakan, Tuhan Yesus berdaulat. Ya, saudaraku. Ketika Tuhan Yesus naik ke surga, itu puncak kemenangannya. Dan atas dosa, atas maut, atas kuasa kegelapan, saudaraku. Itu berarti Tuhan berdaulat atas segala sesuatu, saudaraku. Ya, saya tidak catat di sini, tapi harap saudara catat. Berdaulat artinya, nanti notulen firman Tuhan, tolong catat. Berdaulat artinya dia, Tuhan, memiliki kuasa tertinggi dan otoritas atas semua ciptaannya di bumi dan di surga. Sekali lagi, berdaulat artinya dia memiliki kekuasaan tertinggi dan otoritas atas semua ciptaannya di bumi dan di surga. Ya. Jadi Tuhan punya otoritas, punya kedaulatan. Ketika Yesus naik ke surga, ya, dia sudah menuntaskan kehidupannya di muka bumi ini, dan kemenangan puncaknya adalah ketika dia naik ke surga. Dia menyatakan bahwa dia berdaulat atas bumi dan surga. Ya, kita baca ayatnya Efesus 1, 20 dan 21. Efesus 1, 20, 21. 1, 2, 3. Yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan dia dari antara orang mati dan mendudukan dia, Tuhan, di sebelah kanannya di surga, jauh melebihi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga dunia yang akan datang. Jadi artinya ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa Tuhan Yesus berdaulat, memegang otoritas tertinggi atas segala sesuatu. Jadi Bapak Ibu Saudara, artinya Tuhan juga berdaulat atas hidup kita. Amin. Ya, hidup saudara bukan ditentukan oleh perkataan orang. Hidup saudara bukan ditentukan oleh keadaan saudara saat ini. Aduh, saya mah lemah, saya mah udah tua, saya nggak punya apa-apa, saya mah miskin. Ya. Hidup saudara bukan ditentukan oleh keadaanmu saat ini, tetapi oleh karena kedaulatan Tuhan, karena kuasa Tuhan. Amin, saudaraku. Dia berkuasa atas hidupmu, dia berkuasa atas kesehatanmu, dia berkuasa atas keluargamu, dia berkuasa atas keuanganmu, dia juga berkuasa atas rumah tanggamu. Dia berdaulat. Ketika dia naik ke surga, dia menyatakan, aku berdaulat di bumi dan di surga. Dan dia juga berdaulat atas hidup kita. Amin. Di Tuhan. Ya, jadi kita jangan takut, jangan khawatir lagi atas semua tantangan hidup yang kita harus hadapi, saudaraku. Karena Yesus sudah menang. Artinya, ketika Yesus sudah menang, Yesus juga memberikan kemenangan kepada kita. Kita lebih dari pemenang. Amin. Sama-sama katakan, saya lebih dari para pemenang. Karena Tuhan berdaulat atas hidup saya. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Yes, amin. Tuhan Yesus berdaulat atas hidup kita. Itu yang pertama. Ketika Yesus naik ke surga, dia menyatakan dirinya berdaulat atas bumi dan surga, atas hidup kita. Oleh sebab itu kita jangan takut, jangan khawatir lagi, ya, karena Yesus berdaulat atas hidup kita. Meskipun keadaan saat ini mungkin tidak memungkinkan untuk kita berkata itu, tetapi ketika kita percaya Yesus berdaulat, maka Tuhan memberikan kemenangan dalam kehidupan kita. Amin. Yang kedua, ketika Yesus naik ke surga, Tuhan Yesus menyediakan tempat bagi kita. Ini Tuhan yang katakan sendiri, ya. Kita baca dalam Yohanes 14, 1 dan 2. Jadi yang kedua, ketika Yesus naik ke surga, Tuhan Yesus menyediakan tempat buat kita. Baca sama-sama 1, 2, 3. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Jadi ketika saudara baca ayat ini Tuhan sendiri yang ngomong. Dia menyediakan tempat. Ya.
Jadi ketika Tuhan melihat murid-muridnya cemas, galau, gelisah, ya, dia katakan percaya kepadaku. Karena kunci untuk mengatasi cemas itu adalah rasa percaya. Ya, jadi ketika saudara merasa cemas, merasa khawatir, merasa takut, sian, terparu ruguh, percaya kepada Tuhan. Amin. Itu sering kita alami, saudara. Ketika Tuhan katakan percaya kepadaku, ya. Dan Tuhan menekankan bahwa surga bukan hanya simbol. Oh, surga teh kayaknya mah ada, neraka kayaknya mah nggak ada kan? Ada loh saudaraku yang ya pahami ya, suka lihat nggak ya? Jadi ada orang-orang yang punya apa namanya? Persepsi, pemikiran menjadi bukan satu agama tapi menjadi kepercayaan. Nggak ada surga dan neraka tuh, nggak ada. Nah, ayat ini membuktikan ketika Yesus naik ke surga membuktikan bahwa heaven is so real. Surga itu nyata. Siapa yang mau ke surga katakan? Coba bilang sama sebelahnya, surga itu nyata. Jadi kita bersuka cita. Ya, kita bukan hanya kita tahu bahwa heaven is so real, bukan hanya kita tahu bahwa surga itu nyata. Ternyata Tuhan menyediakan tempat buat kita, saudaraku. Amin. Itu yang menjadi sukacita buat kita, saudaraku. Ya, ketika saudara cemas, khawatir, bersandar pada Yesus. Dan Tuhan menekankan sekali lagi bahwa surga itu nyata. Heaven is so real. Surga itu nyata. Coba ada yang tidur nggak sebenarnya? Bilang, surga itu nyata. Bro, sis, surga itu nyata. Ya, dan Tuhan sudah menyiapkan tempat buat kita semua. Siapa yang percaya kita punya tempat di surga, angkat tangannya. Sama-sama bilang sama saya punya tempat di surga. Sekali lagi, saya punya tempat di surga. Ada lagu lama gini, rumahku ada di dalam surga. Ketika saya sekolah dulu ya Ci, di tempat suci dan mulia. Kalau hatiku sedih dan susah, ku ingat rumahku di surga. Ini ada yang lebih tua dari Ibu Nica tapi nggak pada tahu ya. Coba ingat ya, tahu nggak? Saya lagi sekolah dulu diajarin lagu ini sama Oma. Tapi mungkin lagu ini ada sebelum saya lahir. Lihat lagu ini. Rumahku ada di dalam surga, di tempat suci dan mulia. Kalau hatiku sedih dan susah, ku ingat rumahku di surga. Jadi jangan ingat rumahnya di sini. Boro-boro ingat rumah, Pak. Saya masih kontrak. Rumah saya butut. Ingat rumah kita di surga. Kita punya kafe yang super mewah. Luar biasa, saudaraku. Saudara tuh punya rumah mewah melebihi rumah mewah yang ada di muka bumi ini, saudaraku. Kalau saya suka lihat-lihat Instagramnya, rumah-rumah mewah. Saya bilang sama Yuni ya, ini kapan kita punya rumah ini, harganya puluhan ember, saudaraku. Ya, tetapi kita punya rumah di surga yang sangat mewah. Tuhan sudah siapkan buat kita, amin. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Waktu kejadian tahun 60, saya juga belum lahir. Siapa yang sudah lahir tahun 60? Udah banyak ya, ada banyak. Itu ada kejadian ya, di Sukabumi ada pembakaran ya, Pak? Betul? 60-65, Pak? 60-65 kurang lebih. Nah, ini teman-teman belum nggak pernah tahu nih, Bu Dewi nggak tahu ya. Itu ya, ada, saya jadi cerita sedikit. Itu ada kejadian, pokoknya serem katanya ya. Pak Amin juga belum lahir kan? Loh, tapi tahu lah ya dengan kata orang tua ya. Ada kejadian serem, khususnya untuk yang suku-suku Chinese, ya kan? Nah itu pokoknya ada sesuatu yang serem gitu. Orang-orang yang punya toko itu dikeluarin dari toko, semua barang-barangnya dibakar sampai ke kasur-kasur. Dijarah juga tuh, Ibu Nica tahu. Nah kebetulan Ibu Gembala dulu, Ibu Selamat, dia punya toko di di situ, Kapten Kabir, yang dulu toko Mas Waningin. Nah itu keluarga kita punya. Akhirnya dari situ
Jadi opa omah tuh usaha cita ya, katanya dulu paling terkenal ya toko selamat, jual kain dan sebagainya, dan itu semua habis dikeluarin. Dan katanya kalau yang engkong gitu ya ditelanjangin loh, maksudnya bukan telanjangin pakai kolor gitu, jadi dibakar, nggak disiksa tapi ditangkap-tangkapin, kayak pokoknya serem banget kejadiannya. Nah pada waktu itu papi saya kurang lebih usia lahir 45 atau 60 ya, kurang lebih 15 tahun. Oma saya nangis sampai kayak orang gila katanya. Oma tuh di pinggir tokonya, karena tokonya dia habis semua dibakar, saudaraku. Di jalan-jalan itu nggak ada yang nolongin. Maaf ya, polisi diam, saudaraku, diam, nggak bisa berbuat apa-apa, diam, seperti dihayongin gitu. Wah itu katanya mahasiswa dari luar kota dan wah serem banget kejadian. Saya juga bisa membayangkan betapa seremnya kejadian itu. Dan Oma pada waktu itu nangis gak bisa apa-apa. Tapi pendeta Hosea, makanya dia jadi pendeta ya. Dia bilang gini, "Mah, jangan sedih. Kita punya harta di surga." Jadi saya jadi di sini. Kita punya rumah di surga. Terus mendadak Oma tuh punya kekuatan untuk bangun. Tadinya udah mau pingsan gitu, untuk bangun pulang ke sini. Ya, dan Oma kalau cerita sama saya, waduh itu kata-kata papi sederhana tapi mengingatkan bahwa kita punya rumah di surga, punya harta di surga. Ya, ingat ketika Yesus naik ke surga, Dia menyediakan tempat buat kita semua. Jangan sedih, jangan susah, kita punya rumah di surga. Amin. Sama-sama bilang sama saya punya rumah di surga. Bilang sama sebelahnya, kamu punya rumah di surga. Berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Dan yang ketiga, ketika Yesus naik ke surga, Yesus memberikan kuasa melalui Roh Kudus. Ya. Coba kita baca ayatnya dalam Yohanes 14, 16, 17. Yohanes 14, 16, 17. 1, 2, 3. Aku akan meminta kepada Bapa dan Ia akan memberikan siapa? Penolong yang lain supaya apa? Yang menyertai kamu selama-lamanya. 17. Yaitu Roh Kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia sebab dunia tidak bisa melihat Dia dan tidak mengenal Dia, tetapi kamu mengenal Dia sebab Dia menyertai kamu dan kamu akan diam di dalam dan akan diam di dalam terlalu semangatnya. Jadi ketika Yesus naik ke surga, Dia tidak meninggalkan saudara sendiri, Dia tidak membiarkan saudara. Dia memberikan seorang penolong yang lain, yang penuh dengan kuasa, yang penuh dengan kasih mesra. Itulah Roh Kudus. Amin. Jadi walaupun kita gak hidup di zamannya Yesus, hidup di zaman Roh Kudus lebih luar biasa, saudara. Saudara pilih mana? Pilih zaman Yesus apa sekarang? Siapa yang tim sekarang? Katakannya. Siapa yang mau timnya Yesus zaman dulu? Ada? Mau ikut zaman Yesus? Melihat Yesus disalib gitu ya, sakit. Di zamannya Roh Kudus, sesuatu yang luar biasa apa? Roh Kudus itu tidak terbatas ruang dan waktu. Kalau kita bandingkan ya, pada waktu Yesus melayani ya, Dia melayani di Galilea, Dia nggak tiba-tiba ada di Yerusalem, saudara. Dia melayani di situ. Dia membuat tanda mujizat, Dia melakukan perkara-perkara ajaib, tetapi di sini enggak. Tetapi yang luar biasa di zaman Roh Kudus, Roh Kudus itu hadir di mana-mana dan di setiap waktu. Ketika saya membutuhkan Roh Kudus di sini, anaknya Ibu Nince membutuhkan Roh Kudus, Tuhan tolong. Dia berdoa Roh Kudus di Jakarta. Anaknya Ibu Nince, Giri misalnya, dia lagi membutuhkan Tuhan tolong. Saya juga lagi membutuhkan. Roh Kudus hadir di sini dan sana. Bahkan ketika ada orang-orang di luar negeri sana, pada saat yang sama membutuhkan, Roh Kudus juga hadir. Itu luar biasanya, saudara. Dia tidak terbatas ruang dan waktu. Amin. Roh Kudus itu mengasihi kita. Makanya di ayat ini dikatakan, Dia, Roh kebenaran, Roh Kudus akan menyertai kamu tidak cuma sebentar, selama-lamanya. Amin. Sama-sama katakan, Roh Kudus menyertaiku selama-lamanya. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Ya, firman Tuhan pada sore ini mengingatkan kepada kita bahwa Roh Kudus menyertai kita kemanapun kita berada, apapun yang sedang kita butuhkan. Bicara sama Roh Kudus, Roh Kudus akan menolong kita. Amin. Dan kemudian Roh Kudus juga itu
penuh dengan kuasa. Jadi ketika Roh Kudus turun ke atas kita, hidup kita juga jadi berkuasa. Ya, kita baca ayatnya. Kisah Rasul 1 ayat 8. Sama-sama baca 1, 2, 3. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, di Yerusalem, seluruh Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Jadi ketika Roh Kudus turun ke atas kita, kita penuh dengan kuasa. Kuasa untuk menginjak ular dan kalajengking. Artinya kuasa untuk mengalahkan iblis. Kuasa untuk mengadakan tanda-tanda mujizat. Kuasa untuk mengadakan tanda-tanda ajaib. Karena ketika ayat yang pertama tadi dikatakan bahwa Tuhan menyertai murid-muridnya dengan tanda-tanda yang menyertai mereka. Sama dengan kita. Ketika Roh Kudus turun ke atas kita, maka kuasa itu akan menyertai kita. Kuasa untuk menginjak ular dan kalajengking. Sama-sama katakan, kuasa untuk menginjak ular dan kalajengking. Itu artinya adalah kuasa iblis, kuasa kegelapan. Itu dikalahkan, saudara. Jadi saudara jangan takut sama setan. Jadi saudara jangan takut sama kuasa kegelapan. Ada yang takut sama setan? Belajar hari ini. Karena Tuhan Yesus katakan, kuasa kegelapan sudah ada di bawah kaki kita. Amin. Amin. Enggak percaya kayaknya. Coba semuanya bangkit berdiri. Bangkit berdiri. Semuanya bangkit berdiri supaya kita ingat bahwa Tuhan sudah memberikan kuasa buat kita. Aku sudah diberikan kuasa untuk menginjak ular dan kalajengking. Berikan tepuk tangan dulu. Silakan dulu. Puji Tuhan. Agar saudara ingat bahwa Tuhan memberikan kuasa itu buat kita semua. Iblis, kuasa kegelapan sudah dikalahkan oleh kuasa Tuhan Yesus, saudara. Dan kuasa untuk mengadakan tanda-tanda ajaib. Tuhan katakan kalau kamu pergi kepada orang-orang sakit, tumpang tangan dan orang itu akan sembuh. Jadi saudara harus belajar ketika saudara bisa ketemu sama orang sakit, saudara jangan bilang sakit apa Pak? Sakit enggak. Oh, saya ada obat yang bagus ini dari Selesai. Ini tolong dibaca sendiri nih. Saya juga nggak ngerti. Ini obatnya, beli di sana di toko obat. Enggak, saudara. Ketika kita menghampiri orang-orang sakit, belajar untuk berdoa supaya kuasa Roh Kudus dinyatakan melalui kita. Saudara. Tuhan katakan di atas tangan orang benar ada kuasa yang menyertai mereka. Dan ketika engkau meletakkan tangan atas orang sakit, orang itu akan sembuh. Ketika saudara melihat yang sakit, saudara tumpahkan tangan. Jangan tumpah kaki, saudara. Tumpah tangan dalam nama Yesus. Sembuh. Dalam nama Yesus sembuh. Saudara, tapi nggak usah tanya nih, gimana? Udah sembuh belum? Jangan tanya, saudara. Nanti takutnya kesembuhan itu bisa tiba-tiba, bisa juga berproses. Ketika saudara udah pulang seminggu, sembuh. Tadi didoain sama Pak Robi, kok saya sembuh ya sekarang? Kalau ditanya waktu itu, kok enggak berefek? Puas. Kita kan jadi, wah ini doanya penuh puasa ya, betul nggak ya? Ya. Jadi kalau saudara pergi ke orang sakit, doakan, percaya sembuh. Dan kalau saya ditanya, udah sembuh kan? Sekarang? Gitu. Jangan ditanya. Saudara percaya saja bahwa Tuhan pasti menyembuhkan. Ya. Dan kuasa untuk apa? Kuasa untuk bersaksi. Kuasa untuk bersaksi. Di mulut kita sudah diurapi oleh Tuhan untuk kita bersaksi kepada banyak orang, kepada keluarga kita, teman-teman kita. Masih banyak orang yang belum kenal Tuhan. Bersaksi tentang apa? Pertama, bersaksi tentang kelahiran Yesus. Yesus sudah lahir di muka bumi ini karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia memberikan anaknya. Dan dia lahir sebagai bayi yang mungil di kandang domba. Ya. Kemudian dia mati. Ya, beritakan tentang kematian Yesus. Kenapa? Karena Yesus mati untuk menebus dosa kita. Dan dia pada hari yang ketiga bangkit. Yang menyatakan dirinya Tuhan. Nabi boleh banyak, rasul boleh banyak, tetapi hanya Tuhan Yesus yang bangkit dari kematian. Ya, itu menyatakan dia sebagai Tuhan. Yang keempat, kita harus merayakan kenaikannya. Kita bersaksi tentang kenaikan Yesus. Ya, maka banyak orang
percaya kepada Tuhan Yesus. Mereka boleh percaya kepada Tuhan Yesus. Amin, saudaraku. Sama-sama katakan, saya punya kuasa Roh Kudus. Amin, puji Tuhan. Biarlah kita akan memakai kuasa Roh Kudus itu, ya, untuk mengalahkan iblis, menyembuhkan yang sakit, membuat tanda mujizat, dan untuk bersaksi. Yang terakhir, yang keempat, Yesus naik ke surga. Tuhan Yesus naik ke surga untuk memberikan pengharapan. Ada pengharapan. Alkitab berkata dalam Yohanes 14 ayat 3, sama-sama baca. Yohanes 14 ayat 3, 1, 2, 3. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya kalau sekali waktu nih, Ibu Dewi misalnya sama Mbak Hengki pergi ke China, dia cerita sama saya, Pak Gembala, China tuh bagus. Saya percaya, bukan? Saya percaya nggak, saudaraku? Percaya, ya kan? Dia udah pergi ke sana. Terus, Pak Gem, itu ada apa? Train masuk dalam gedung. Waduh, ada jembatan kaca bagus. Ya. Saya percaya nggak? Terus mereka bilang ini, nanti tahun depan, kalau ikut kan saya yang bayar ikut. Tahun depan, Agem Bugem saya ajak ke sana. Ada pengharapan, betul? Sama seperti Tuhan Yesus. Dia sudah naik ke surga menyediakan tempat buat kita. Dan Tuhan katakan di sini apa? Aku akan datang kembali menjemput saudara semua. Amin. Amin. Artinya apa? Rapture. Ada pengangkatan. Ini saudaraku yang luar biasa. Ketika Yesus naik ke surga, yang terakhir adalah Tuhan Yesus memberikan pengharapan. Artinya ada rapture untuk orang-orang yang mengasihi Dia. Catat, orang yang mengasihi Dia adalah orang yang hidup bertobat dari dosa dan tidak berbuat dosa lagi, menanggalkan hidup yang lama dan memakai hidup yang baru. Ya. Ingat baik-baik ya, rapture itu pengangkatan hanya untuk orang-orang yang mengasihi Dia. Mengasihi Tuhan artinya, catat, hidup yang bertobat dari dosa, tidak berbuat dosa lagi, menanggalkan hidup yang lama dan memakai hidup yang baru. Hidup kudus. Ada ayat lain mengatakan, berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejar kekudusan. Karena tanpa kekudusan apa? Sia-sia. Tidak dapat melihat Tuhan. Keempat. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun. Itu kata firman Tuhan. Tidak seorang pun, tanpa kekudusan tidak seorang pun dapat melihat Allah. Jadi artinya apa? Poinnya. Oke, kita sudah punya sertifikat hak milik ya. Kafling kita di surga ya. Masing-masing punya nih. Ya, jangan hilangin itu. Tapi kalau kita mau ke sana, mau melihat surga, ada tiketnya. Apa? Hidup kudus. Wah, mana bisa, Pastor? Mana bisa, kita masih hidup di dunia ini. Kesentil dikit saya mau marah. Dikit-dikit dirugikan saya mau hajar itu orang. Ya, masih ada emosi. Itu nggak masalah. Tetapi firman Tuhan kalau dalam bahasa aslinya dikatakan hidup kudus itu menjadi kudus. Menjadi kudus dari tiap hari ke hari itu diproses agar hidup kita tidak yang lama lagi, tetapi menjadi hidup yang baru. Hidup yang lama ditinggalkan menuju kekudusan. Itu artinya hidup kudus. Ya, dan saudara harus hidup diproses. Sama-sama katakan hidup kudus. Sama-sama katakan saya mau hidup kudus. Ya. Itu artinya rapture. Ya, saya berdoa. Biar GBS Kalvari kosong. Oh, kok kosong sih? Bukan kita berdoa supaya banyak, ya gereja-gereja, ya berlomba-lomba cari jiwa, berlomba-lomba curi jiwa, berlomba-lomba pindahin jiwa. Kok saya berdoanya kosong? Maksudnya gini, supaya jemaat GBS Kalvari yang Tuhan percayakan, saudara digembalakan di tempat ini, yang kurang lebih ada 100 lah ya.
100 mah ya hadir hari ini. Cukup nggak makanannya? Nah. Ya, siapa cepat tak dapat ya. Nah, yang 100 orang ini, saudaraku, ya akan diangkat bersama-sama menyongsong Tuhan Yesus di udara. Amin. Jadi Tuhan Yesus naik ke surga, tapi ketika dia kembali lagi, dia ada di udara. Dan kita diangkat oleh Tuhan Yesus. Itu namanya rapture. Kita semua akan bersama-sama di udara. Ya, ada nyanyian dulu. Saya tutup. Ada pertemuan di udara, pertemuan yang manis. Terus saya rindu bertemu di sana, jauh di udara. Terus nyanyian yang terdengar yang belum pernah didengar adalah kegirangan, dan anak Allah yang pimpin kita pertemuan di udara. Itu bukan dongeng, so. One day, suatu hari nanti kita semua akan bersama-sama diangkat. Ya, satu syaratnya kita punya covering tadi di surga, betul. Satu syaratnya hidup kudus. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saya undang tim pelayanan untuk maju. Jadi kenaikan Yesus ke surga mengajarkan kita, bermakna buat kita semua adalah Tuhan Yesus berdaulat. Amin. Sama-sama katakan Tuhan Yesus berdaulat. Saya undang saudara untuk berdiri. Sama-sama sekali lagi katakan Tuhan Yesus berdaulat. Sama-sama katakan Tuhan Yesus menyediakan tempat. Sama-sama katakan Tuhan Yesus memberi kuasa melalui Roh Kudus. Yang terakhir, Tuhan Yesus memberi pengharapan. Berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Ku kagumi caramu mencintaiku, kau ada di setiap proses hidupku. Di titik terendahku, di titik terendahku, kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Ku kagumi caramu mencintaiku, kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku, di titik terendahku, kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Sama-sama kita katakan kita tak terbatas kuasa dan kasih Tuhan dicurahkan buat saudara dan saya. Terbatas kasih Tuhan. Tutupkan. Tundukkan kepala saudara, tutup mata saudara. Hari ini adalah puncak kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Dan pada saat ini Tuhan mengajarkan kepada kita, memberikan makna buat kita, bahwa Yesus naik ke surga untuk menyatakan bahwa Dia berdaulat atas segala sesuatu. Jangan takut gelisah apapun juga. Kuasa Tuhan akan bekerja dalam hidupmu. Kuasa Tuhan akan memulihkan kehidupanmu. Dan ingat, Tuhan Yesus sudah menyediakan tempat di surga buat saudara dan saya. Dia sudah menyediakan tempat buat kita di surga. Surga itu bukan hanya simbol, tetapi surga itu nyata. Heaven is so real. Dan Tuhan sudah memberikan setiap kita
tempat di surga. Dan Tuhan memberikan kuasa melalui Roh Kudus agar kita mengalahkan kuasa kegelapan. Jangan kalah dengan kuasa kegelapan dan juga semua tipu muslihatnya. Kalahkan iblis, injak iblis. Kuasa untuk melakukan mujizat. Berdoa, ada kesembuhan terjadi, mujizat terjadi, hal ajaib terjadi. Bisnis saudara tidak akan pernah gagal kalau saudara berdoa kepada Tuhan Yesus. Maka apapun bisa terjadi. Tidak ada yang tidak mungkin buat Tuhan kita Yesus. Dan Yesus memberikan pengharapan buat kita. One day, sekali waktu nanti saudaraku, ketika trompet sangkakala ditiup, kita akan menyongsong Tuhan Yesus di awan-awan yang bermain. Ada pertemuan di udara. Kita semua akan mengalami rapture, pengangkatan. Dan kita akan bersama-sama dengan Tuhan Yesus dalam kerajaan surga. Haleluya. Ku kagumi caramu mencintaiku, kau ada di cerita proses hidupku. Tuhan Yesus selalu ada dalam kehidupan kita. Sekalipun kita ada di titik terendah, Dia hadir untuk kita semua. Roh Kudus hadir memberikan kekuatan, penghiburan. Caramu mencintaiku, kau ada di cerita proses hidupku. Terima kasih Yesus. Menyerah akan hidup.
Aku berkuasa atas hidupmu. Jangan pernah khawatir tentang apapun juga, termasuk keadaan di sekitarmu, keadaan dirimu. Tuhan mau menjamah saudara. Tuhan mau memulihkan kehidupan saudara. Tuhan mau memberkati saudara dengan berlimpah-limpah. Karena itu janji Tuhan buat kita semua. Terima kasih Roh Kudus. Kau ada di tengah-tengah kami. Jamah setiap kami Tuhan. Kami kadang-kadang sedih. Kami kadang-kadang sudah tidak bisa berkata apa-apa karena keadaan sekitar kami Tuhan. Karena keadaan pribadi kami Tuhan Yesus. Tapi pada malam hari ini Tuhan mengingatkan kepada kami bahwa kami adalah orang-orang yang berharga di hadapan Tuhan. Dan Engkau yang berdaulat atas hidup kami. Bukan karena keadaan, bukan karena sekitar kami atau kata orang, tetapi kuasa Tuhan saja, kedaulatan Tuhan saja yang akan menentukan hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan naik ke surga untuk menyatakan Kau berdaulat atas hidup kami. Terima kasih Tuhan naik ke surga karena Tuhan menyediakan tempat buat kami semua. Terima kasih Tuhan buat satu privilege yang sungguh luar biasa sehingga kami punya tempat di surga. Terima kasih Tuhan. Dan terima kasih Tuhan melalui Roh Kudus-Mu Tuhan memberikan kuasa buat kami. Dan mulai detik ini kami mau menggunakan kuasa itu. Kuasa untuk mengalahkan iblis, kuasa untuk melakukan mujizat, kuasa untuk melakukan tanda-tanda ajaib di dalam nama Yesus, dan kuasa untuk bersaksi. Dan terima kasih Tuhan naik ke surga memberikan pengharapan buat kami. Dan kami percaya sekali waktu nanti kami akan dijemput bersama-sama dengan Tuhan Yesus di awan-awan yang bermain. Terima kasih Tuhan. Materikan firman Tuhan pada malam hari ini di dalam hati setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dengan kuasa-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Yang percaya sama-sama katakan amin. Silakan duduk. Sebelum kita menjalankan persembahan, kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, kami bersyukur Tuhan atas firman yang baru kami semua dengar Tuhan. Kami bersyukur kalau Engkau sudah menyediakan tempat bagi kami di surga sana Tuhan. Kami bersyukur karena Engkau juga sudah memberikan Roh penolong yang selalu menyertai kami Tuhan. Kau sebentar juga kami akan jalankan persembahan Tuhan, biar Kau akan memberkati setiap tangan yang memberi, agar pemberian kami ini boleh dipakai untuk memperluas kerajaan-Mu. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Persembahan jalankan satu kali, berikan dengan hati yang sukacita. Haleluya, haleluya, ku menang.
percaya bahwa kita semua telah punya tempat di surga. Boleh lambaikan tangannya dan sama-sama bangkit berdiri. Kita percaya bahwa kita punya Tuhan yang besar yang mau memberikan kita kemenangan. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh bangga punya Tuhan yang luar biasa, yang sudah datang ke dunia ini untuk menebus dosa kami, mati di atas kayu salib, bangkit pada hari yang ketiga, dan naik ke surga. Kami sungguh percaya kami punya Tuhan yang benar dan sudah menyiapkan tempat kami di dalam kerajaan surga. Terima kasih Bapa. Biarlah Tuhan Yesus, Engkau akan terus berada di sisi kami Tuhan. Roh Kudus akan selalu bersama-sama dengan kami, agar kami akan terus bertahan dan melakukan semua kehendak Tuhan sampai Tuhan Yesus datang kembali. Terima kasih untuk sore hari ini. Tuhan sudah memberikan kekuatan buat kami. Tuhan sudah memberikan kesembuhan buat kami. Tuhan sudah memberikan melepaskan semua masalah hidup kami. Tuhan sudah memberikan kelegaan buat kami pada hari ini. Dan Tuhan sudah memberikan kesembuhan buat kami yang sakit. Terima kasih untuk kuasa-Mu. Terima kasih untuk kasih-Mu yang begitu besar. Terima kasih Bapa. Terpuji nama-Mu Yesus. Dari kekal sampai kekal. Saudaraku, mari kita angkat tangan kita. Saudaraku, terimalah berkat yang besar dari surga. Berkat dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus akan memberkati hidup nikahmu, memberkati keluargamu, memberkati kesehatanmu, memberkati pekerjaan dan hasil kerjamu. Mulai dari malam hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Terima semua berkat itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan semua yang percaya sudah terima berkat, sama-sama katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Silakan duduk, saudaraku. Silakan duduk.